Yesus baik, amin saudara. Mari katakan kiri kanan saudara, Yesus baik bagi saya. Yesus baik bagi saudara. Yesus baik bagi kita semuanya. Haleluya. Yang percaya Yesus baik katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami juga dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia menyapa Bapak Ibu Saudara kasih pada siang hari ini. Kami percaya saudara dalam keadaan baik-baik pada saat ini dimanapun saudara berada dan boleh menyaksikan tayangan kami. Kami percaya berkat Tuhan limpah dalam hidup saudara. Saudara pasti diberkati Tuhan. Mari tetap setia, ikutilah ibadah kita ini sampai selesai. Kami percaya dari awal tadi saudara diberkati, bahkan sampai nanti firman Tuhan lebih diberkati lagi. Dan doa kami saudara boleh diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Yang percaya doa kita dijawab Tuhan katakan amin. Nah, hari ini saudaraku, saudara sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Amin. Nah, yang siap mendengar firman Tuhan saudaraku katakan amin. Amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita ke Alkitab kita untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan hari ini saudaraku. Ya, mari semua kita bangkit berdiri, sama-sama kita ke Alkitab kita sama-sama deklarasikan firman Tuhan ini saudara kasih sambil mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Mari sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3 ya. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya hari ini kita semuanya bersuka cita. Amin saudaraku. Saya percaya saudaraku hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita semuanya. Amin. Dan saya percaya saudara kasih semua kita pasti sudah bersuka cita. Haleluya. Terlebih lagi saudaraku pada minggu hari Kamis kemarin kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya saudaraku. Nah, biasa saudara kasih kalau kita menginjil saudaraku di Medan selalu dimulai dengan pertanyaan, Bapak atau Ibu, bolehkah saya bertanya sesuatu kepada Bapak Ibu? Ya kan? Lalu kita tanya, kalau Bapak meninggal dunia, kemana nanti Bapak pergi? Amin saudaraku. Amin. Itu menunjukkan suatu tempat. Amin. Haleluya. Nah, tapi puji Tuhan saudara kasih pada hari Kamis kemarin. Sebenarnya bukan hari kemarin, saudaraku ya, 2000 tahun yang lalu sejak Yesus saudaraku bangkit, dia sudah naik ke sorga. Ya, saudara kasih, dan sudah kita dengarkan pada hari Minggu kemarin saudaraku, hari Kamis kemarin, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya sekali saudaraku, sama seperti penebusan itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun dan tidak bisa diganti oleh apapun kecuali kematian daripada Tuhan Yesus. Amin. Amin saudaraku. Amin. Demikian juga saudara kasih, firman Tuhan mengatakan bahwa hanya Yesus yang bisa. Mengapa Yesus harus naik ke sorga? Amin saudara. Amin. Menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Karena kenapa saudaraku? Tidak ada yang bisa masuk ke sorga kecuali Dia. Dalam arti kata begini saudaraku, Tuhan Yesus hanya selama 40 hari Dia menampakkan diri di bumi ini. Amin. Setelah kebangkitannya 40 hari kemudian saudaraku, Dia naik ke sorga. Dan dikatakan saudaraku, tujuan yang pertama supaya Roh Kudus turun. Amin saudaraku. Amin. Dan tujuan yang kedua supaya saudara kasih ya, Dia menyediakan tempat bagi kita. Amin. Nah, saudaraku, jadi Yesus sebagai tuan rumah di sana. Dia di sana saudaraku. Oh saudara kasih, ibarat kata dalam satu pesta undangan, dia adalah penerima tamunya di sana. Amin saudaraku. Amen. Supaya setiap orang yang percaya saudara kasih pada waktu yang sudah ditentukan saudaraku kan kembali ke sana, dan dia berkata, mari datang, silahkan duduk di tempatmu.
Amin. Amin. Haleluya. Yang percaya punya tempat di sorga katakan saya. Yang percaya rumahnya indah di sorga katakan saya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih, ya, saudaraku, sorga seakan-akan berkata seperti ini. Ayo anakku, semangat anakku. Ini rumahmu sudah kubuat. Jangan loyo, jangan lemah, jangan mundur. Amin saudaraku. Amin. Rumahmu sudah kumulai ini, rumahmu sudah kubuat ini. Jangan sampai kau nggak datang. Amin. Kira-kira seperti itu. Haleluya. Ya, alangkah kecewanya seorang orang tua, ya saudaraku, ketika saudaraku sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan anaknya, tetapi saudara kasih ternyata anaknya berkata tidak jadi datang. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau kedatangan kita di dunia ini saudara kasih boleh ditunda. Amin saudaraku. Amin. Tetapi firman Tuhan berkata saudara kasih berbeda dengan sorga. Sorga itu ditetapkan sekali saja untuk mati. Amin. Dan setelah itu saudara kasih kita dihakimi. Kalau memang ketika kita pas saudaraku Yesus datang, didapatinya kita tetap setia dan berjaga-jaga, maka kita akan sampai ke rumah kita. Tapi kalau didapati kita tidak lagi berjaga-jaga, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana tempat kita? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih, firman Tuhan menuliskan berjaga-jagalah dan berdoalah. Amin. 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 Haleluya. Nah, jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus ke sorga saudaraku sebagai perintis bagi kita. Amin. 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 Sebagai pendahulu bagi kita. Amin. Dan firman Tuhan berkata dengan jelas. Mari kita buka sebentar. Mengapa Yesus harus naik, saudara kasih? Mari kita lihat dalam Yohanes 3. Buku Yohanes 3, saudaraku. Ayatnya yang ke-13. Haleluya. Nah, saudara kasih. Amin, saudara. Amin. Kita baca sama-sama, saudaraku. 1, 2, 3 ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Haleluya. 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 Nah, selain Dia. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa mendahului Dia ke sorga. Dialah satu-satunya yang bisa masuk sorga. Itu sebabnya Dia harus pergi. Memang saudaraku, pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini yang pertama sudah selesai, namun masih banyak tugas yang harus sebenarnya dikerjakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih, saya dapat satu pengertian begini. Kenapa Yesus cepat-cepat harus pergi ke sorga? Supaya mana tahu ada yang segera menyusul. Saudara kasih, oh siapa yang menyusul itu sudah punya tempat di sorga. Amin. Amin saudaraku. Jadi dia nggak mau berlama-lama di bumi ini, saudara kasih. Jangan sampai ada orang yang mendahului dia. Amin saudaraku. Amin. Nanti sempat orang duluan meninggal, Yesus belum naik ke sorga, lalu tempatnya di mana? Nah, kira-kira seperti itu. Itu pengertian saya. Amin saudaraku. Amin. Nah, karena hanya Dia yang datang dari sorga dan hanya Dia yang bisa masuk sorga. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Amin saudaraku. Dan sampai sekarang ini saudara kasih, gak ada satu teknologi manapun yang bisa menembus sorga. Kalau planet-planet lain saudaraku, oh sudah ada orang yang pergi ke sana. Tapi kalau namanya sorga, sampai saat ini belum ada orang yang pergi ke sana dan balik dari sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya itulah sebabnya Yesus harus segera pergi ke sorga. Jadi jangan ada yang berduka cita, amin. Tetapi kita bersuka cita karena Tuhan mendahului kita, menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya saudaraku, ketika Yesus berangkat ke sorga, bukan karena saudaraku pemberitaan Injil sudah selesai di dunia. Masih banyak saudara kasih yang belum memberitakan Injil. Masih banyak saudaraku yang belum mendengar Injil. Masih banyak orang yang terikat. Masih banyak orang yang sakit penyakit saudara kasih.
dan masih banyak lagi pekerjaan yang seharusnya di bumi ini. Tetapi saudaraku, Tuhan percayakan pekerjaan itu bagi kita. Amin. Haleluya. Yesus percaya bahwa pekerjaan di bumi ini bisa diselesaikan oleh murid-muridnya. Dan saudara kasih, dengan kuasa yang sama, dengan urapan yang sama, dengan saudaraku mujizat yang sama, firman Tuhan berkata, kamu bisa lakukan. Haleluya. Mari kita baca sebentar saudara kasih dalam Yohanes 14 ayat 12 saudaraku, supaya ini menjadi iman kita, doa kita, keyakinan kita saudara kasih, bahwa kita juga saudaraku ya dipakai oleh Tuhan satu pekerjaan yang mulia. Amin saudara. Oke, mari kita baca sama-sama saudara kasih. Ya, 1, 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Nah, saya bacakan saudaraku dalam terjemahan bahasa lain dikatakan begini saudara kasih ya. Terjemahan bahasa lain dikatakan begini, dalam bahasa Indonesia masa kini katanya begini saudaraku, dengar baik-baik ya. Sungguh benar kataku ini. Amin. Yesus berkata kepada kita saudaraku, sungguh benar kataku ini. Amin. Yesus gak bermain-main mengatakan. Yesus gak lagi bercanda. Yesus gak memberikan harapan-harapan kosong kepada kita. Dia berkata di sini, sungguh benar kataku ini. Ya, orang yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang sudah kulakukan. Amin. Malah ia akan melakukan yang lebih besar lagi, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, tugas-tugas Yesus yang belum selesai di dunia ini, Tuhan percayakan murid-muridnya, orang-orang percaya kepadanya, meneruskan pekerjaannya. Dan Tuhan memberikan kuasa. Amin. Bahkan dikatakan lebih besar daripada yang kulakukan bisa kamu lakukan. Kalau kita percaya kepada Yesus, percaya pada firman Tuhan, percaya sungguh-sungguh, Tuhan memberikan satu jaminan kepada kita saudara kasih, bahwa kita bisa melakukan pekerjaan yang Dia kerjakan. Haleluya. Haleluya. Dan lebih besar daripada itu. Dan itu saudaraku sudah nyata. Amin. 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 Banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan perkara yang lebih besar daripada perkara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Bukan berarti saudaraku, oh hamba Tuhan itu lebih besar dari Tuhan. Bukan. Amin. Karena ini firman-Nya bagi semua orang percaya. Haleluya. Amin. Tuhan mau orang melakukan seperti apa yang dilakukannya. Amin. Tuhan mau saudaraku, orang mengadakan mujizat lebih besar daripada yang diadakannya. Amin saudara kasih. Amin. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Ya, saudaraku, baru-baru ini saudaraku, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, Reinhard Bonke namanya saudara kasih, telah dipanggil Tuhan kembali saudaraku ke sorga. Amin saudara. Amin. Dan saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, sejarah mencatat saudaraku, sejarah kekristenan mencatat bahwa Reinhard Bonke adalah hamba yang luar biasa dipakai Tuhan. Sekali KKR bisa 3 juta bahkan sampai 5 juta orang. Amin. Amin saudaraku. Mungkin Yesus kalau waktu itu saudaraku masih dikatakan 5.000 laki-laki. Itulah pengikut Tuhan paling banyak waktu itu. Ya, 5.000 laki-laki. Memang saudara nggak terhitung anak-anak dan saudara yang lain-lainnya. Tetapi Reinhard Bonke sekali dia KKR saudaraku bisa mencapai 5 juta bahkan lebih orang. Amin. Amin saudaraku. Ini membuktikan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Amin. Bukan berarti manusia itu lebih hebat daripada Tuhan, bukan. Tetapi untuk menunjukkan bahwa firman Tuhan bisa dipercaya. Amin. Untuk membuktikan bahwa firman Tuhan ini tidak pernah berbohong. Amin. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah membangkitkan orang mati.
Banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah berdoa bagi segala penyakit sembuh. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apakah saudara orang percaya kepada Kristus? Amin. Apakah saudara percaya kepada Yesus? Amin. Nah, firman Tuhan ini juga berlaku bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan untuk itulah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan harus mengirimkan Roh Kudus-Nya. Amin, saudaraku. Amen. Ke dunia ini supaya apa? Supaya saudara kasih kuasa itu, saudaraku. Roh Tuhan itu, roh kebenaran itu, ya, saudara kasih memerintah atas kita, dan dengan roh itu, saudaraku, bisa kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Haleluya. 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 Jadi umat Tuhan yang ada di tempat ini, kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, saudara juga bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Amin. Haleluya. Kuncinya percaya. Amin. Amin. Percaya dan patuh melakukannya. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Maka hari ini, saudaraku, biarlah firman Tuhan ini, saudaraku, hidup di hati kita. Amin. 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 Supaya kelak dimanapun kita berada, kita boleh, saudaraku, menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi, saudaraku, ya, penerus daripada pekerjaan Tuhan. Sebab memang itulah perintah terakhir dari Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. 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 Nah, Haleluya. saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, mari kita semuanya bersungguh-sungguh hati. Amin. Mari kita semuanya percaya. Amin. Amin. Ini akhir zaman, Bapak Ibu Saudara kasih, ya, jangan ada kita yang bermain-main lagi. Ini, saudaraku, saudara kasih, bangsa dunia ini sedang mengalami begitu banyak masalah. Sebagai, saudaraku, yang penggenapan daripada tanda-tanda akhir zaman. Amin. Amin, saudaraku. Tapi gak usah khawatir, kapanpun Yesus datang, ya, saudaraku, kita harus bersiap. Amin. Amin, saudaraku. Nah, sekarang ini dari kitanya aja. Tuhan bilang, aku sudah naik ke sorga 2000 tahun yang lalu. Aku sudah sediakan rumahmu. Jadi, saudaraku, gak usah saudara khawatir nanti kalau saya mati kemana. Yang penting firman Tuhan percaya, kalau kita percaya pada Yesus, kita pasti masuk sorga. Amin. Dan di sorga, saudaraku, Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita. Namun, saudara kasih, saat ini kita belum ke sana karena belum selesai kita bekerja. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, saudaraku, ya, mari kita selesaikan pekerjaan kita. Amin. Amin, saudara. Mari kita buka satu firman Tuhan, saudara kasih, ya, dalam Yohanes 9. Buku Yohanes 9 ayat 4, saudara kasih. Amin. Amin. Oke, saudaraku, mari kita baca sama-sama. Buku Yohanes 9 ayatnya yang keempat. 1, 2, 3, ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Selama masih siang. Ini masih siang, amin, saudaraku. Ini masih waktunya kita bekerja. Mari kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Amin, saudara. Selama masih siang, ini waktunya bagi kita semuanya bekerja. Amin. Amin. Bukan hanya pendeta, bukan hanya pelayan, semua kita harus bekerja. Amin. Kenapa? Nanti akan kita lihat, saudara kasih, ya, dalam saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ada waktunya nanti. Kita nggak bisa lagi kerja, mau kerja pun nggak bisa lagi. Amin. Itu sebabnya pergunakan waktu yang baik, kata firman Tuhan. Amin. Sebab hari-hari ini jahat. Haleluya. 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 Hari-hari ini jahat. Pergunakan waktumu sebaik-baiknya.
selagi waktu masih siang, ini kesempatan bagi kita untuk bekerja. Amin. Mari kita semua bekerja di ladang Tuhan. Amin. Mari kita semua bekerja di rumah Tuhan. Amin. Mari kita semua bekerja, saudaraku, di dalam tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita bekerja di kota kita ini. Amin. Sesuai dengan talenta karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Dan Tuhan tadi sudah berikan jaminan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan tahu bahwa pekerjaan itu berat. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan tahu bahwa pekerjaan itu susah. Itu sebabnya Dia kasih satu jaminan. Kalau kau percaya sama aku, kau bisa melakukannya. Kuncinya kita harus percaya. Yang percaya kepada Yesus katakan saya. Haleluya. Jadi jangan ada kita yang berlambat-lambat. Amin. 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 Jangan kita ada yang malas-malasan. Amin. Jangan kita ada yang tidur-tiduran. Amin. 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 Jangan ada kita, saudaraku, yang santai terus. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kasih, tangkap firman Tuhan, berkat firman Tuhan ini sebanyak-banyaknya bagi kita semuanya. Haleluya. Sama seperti tubuh kita ini, saudaraku, butuh makanan. Dan kalau saudara makan, saudaraku, saya tahu kita makan sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kita punya kekuatan dan ketahanan. Amin, saudaraku. Nah, roh kita juga, saudaraku, butuh banyak makanan. Oleh sebab itu, sepanjang firman Tuhan ini disampaikan, tangkap berkatnya. Amin. 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 Dapatkan berkatnya. Terima berkatnya, saudara kasih. Supaya kita semuanya pulang dari tempat ini bawa berkat yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, ya, di dunia ini, saudaraku, kadang-kadang saudara kasih, ya, memang karena begitulah memang dunia, saudaraku, untuk mendapatkan berkat dunia ini saja pun, saudara kasih, ya, seringkali orang sampai pijak-pijakan, bukan hanya berdesak-desakan lagi, sampai mati terpijak pun ada, hanya mendapatkan berkat yang gak seberapa banyak dibandingkan nyawanya. Amin, saudaraku. Namun itu pun mereka mau. Nah, hari ini, saudaraku, firman Tuhan lebih, saudara kasih, berharga daripada makanan badani. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Firman Tuhan lebih mahal dari apapun, kata firman Tuhan, saudaraku. Bahkan lebih mahal dari emas murni, emas tua sekalipun. Haleluya. 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 Nah, kalau emas, saudara kasih, bisa saja habis. Amin, saudaraku. Tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, jadi selama masih siang, ini waktunya bagi kita semua harus bekerja. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita harus bekerja. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, itulah alasan mengapa, saudaraku, Yesus, ya, cepat-cepat dia berangkat ke sorga. Karena Yesus percaya, saudaraku, bahwa kita bisa mengerjakan, meneruskan pekerjaannya. Amin, saudara kasih. Nah, saudaraku, berkat apa lagi, saudaraku, yang kita dapatkan pada kenaikan Tuhan Yesus? Ya, saudaraku, ini masanya kita, anak-anak Tuhan, bangun dan bangkit. Amin. Haleluya. Ya. Ini masanya, anak-anak Tuhan, saya dan saudara, kita harus bangun dan bangkit. Kalau selama ini Yesus yang menyelesaikan semua, Yesus yang mengerjakan semua, ketika ada orang sakit, Yesus menyembuhkan, ketika ada orang lapar, Yesus menyediakan makanan, ketika saudaraku ada yang terikat, Yesus membebaskan. Hari ini, saudara kasih, Yesus telah naik ke sorga secara badani. Namun saudaraku, kuasa Tuhan tidak pernah berhenti. Dia memakai tubuhnya, yaitu gerejanya di akhir zaman ini, untuk melakukan pekerjaannya yang besar. Itu sebabnya, anak-anak Tuhan, saudara-saudara kekasih, kita semuanya harus bangun dan bangkit. Amin. Amin. Dan kita lihat, saudaraku, ya, di Alkitab menuliskan, setelah Yesus naik ke sorga, firman Tuhan, Alkitab langsung disambung dengan tulisan Kisah Para Rasul. Amin. Amin, saudara. Amin. Yang artinya, setelah Yesus naik ke sorga, sekarang
para rasulnya Tuhan, murid-muridnya Tuhan, orang-orang percayanya Tuhan yang meneruskan pekerjaannya. Jangan kita ada yang ketinggalan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih. Amin. Mari kita semua, saudaraku, menjadi bagian daripada pergerakan itu. Ya, jangan ada kita, saudaraku, yang kehilangan berkat. Amin. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Amin. Imam-imamnya Tuhan. Amin, saudaraku. 1 Petrus 2:9 mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Mari kita baca sekali lagi, saudara kasih, ya. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Haleluya. Kita baca. Yakinkan saudaraku bahwa saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kita semua ini adalah imam-imamnya Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kamulah bangsa yang terpilih. Amin. Kitalah bangsa yang sudah dipilih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Imam-imamnya Tuhan untuk satu pekerjaan yang mulia, yang besar, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Haleluya. 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 Maka dengan jelas, saudaraku ya, saya berkata kepada beritakan berita baik kepada kita semua. Berita baik kepada kita semua adalah inilah waktunya, inilah saatnya untuk kita semua bangun bangkit. Haleluya. 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 Marilah saudaraku, bangkitlah kita, bangunlah kita. Ya, jangan terus dilayani. Amin. Udah waktunya kita harus melayani. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Yesus di dunia ini dia melayani banyak orang. Dia layani murid-muridnya. Dia layani orang-orang percaya. Dia layani orang sakit. Dia layani orang lapar. Dia layani orang terikat. Dia layani orang, saudaraku, segala beban hidup. Amin. Tapi waktu dia naik, maka saudaraku, pekerjaan itu dilanjutkan oleh murid-murid. Amin. Sekarang ini saudara kasih, kita anak-anak Tuhan, jangan hanya mau dilayani, mau dilayani, mau dilayani. Amin. Sudah waktunya kita harus melayani, 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 dan melayani. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Saudara harus melayani gereja Tuhan. Amin. Amin. Saudara harus melayani di gereja Tuhan ini, saudara kasih. Jangan terus menjadi dilayani. Kita harus bertumbuh. Amin, saudaraku. Amin. Supaya kita boleh memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Amin. Ya, supaya kita boleh menjangkau, saudaraku, lebih luas lagi daerah kita ini, saudara kasih. Firman Tuhan kita dengarkan pada minggu yang lalu. Ya, sudah kuserahkan semua negeri ini kepadamu. Amin. Ya, pergilah, kata Tuhan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kitalah, saudaraku, yang harus melayani, saudara kasih. Amin, saudaraku. Nah, tentunya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, ini saatnya kita bekerja, tetapi tidak dengan kekuatan. Amin. Amin. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus. Hari Minggu nanti, sebenarnya saudaraku, 2000 tahun yang lalu sudah terjadi pencurahan Roh Kudus. Gak perlu kita menunggu hari Pentakosta baru kita penuh Roh Kudus. Amin. Kapan saja saudaraku, Roh Kudus itu sudah ada di bumi ini. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, aku akan mengirimkan Rohku kepadamu sampai pada kekekalan. Amin. Roh Kudus tidak pernah diangkat lagi dari bumi ini. Amin. Roh Kudus sudah ada di bumi ini. Jadi kita hanya memperingati, bukan itu saudaraku, bukan hari Pentakosta baru ada pencurahan Roh Kudus. Amin. Ya, setiap waktu kita bisa penuh Roh Kudus. Namun mengapa kita harus memperingati? Kalau ya saudaraku, ya kalau ya mungkin kalau suatu momen itu sudah pas harinya, lebih kita menyala. Tapi saudara kasih, bagi orang dewasa saudaraku, kapan saja kita bisa. Amin, saudara. Amin. Mari kita buka, saudaraku, Zakaria 4 ayat 6. Ya,
Zakaria 4 ayat 6, saudara kasih. Ini firman Tuhan bagi kita semua, saudara ya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Tidak melayani mengandalkan kekuatan kita, tidak melayani mengandalkan pemikiran kita, tidak melayani mengandalkan saudaraku ya hidup kita, tetapi harus dengan Roh Tuhan, harus dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita bisa kecewa, kita bisa saudaraku marah, kita bisa saudaraku meninggalkan Tuhan. Tapi dengan kuasa Roh Kudus saudara kasih, maka kita akan dimampukan. Amin, saudaraku. Karena kita punya keterbatasan saudara kasih. Ya, kita punya keterbatasan saudaraku. Itu sebabnya Tuhan berikan Rohnya bagi kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara kasih, ketika kita melayani, jangan pikirkan siapa diri kita. Ya, jangan pikirkan siapa kita. Memang saudaraku, sekali-sekali boleh kita berpikir, aku ini siapa, untuk memperbaiki hidup kita. Amin, saudaraku. Dan jangan biarkan setan berkata, siapa kau rupanya. Nah, saudara kasih, ya nanti akan kita sampai ke sana saudaraku. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, waktunya sekarang kita melayani dengan Rohnya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya Alkitab menuliskan saudaraku bahwa Tuhan Yesus bekerja di dalam kita melalui tubuhnya. Amin. Amin, saudara. Nah, tetapi bukan tubuh badania lagi, saudara kasih, melainkan melalui gerejanya yang adalah tubuh Kristus. Amin. Melalui gerejanya Tuhan bekerja. Melalui sidangnya ini Tuhan mau bekerja di kota kita. Amin. Melalui sidangnya ini Tuhan mau melakukan mujizatnya di kota kita ini saudara kasih. Oleh sebab itu saudaraku, mari melayani dalam tubuh Kristus. Haleluya. Oke. Nah, mari kita baca Efesus 4 ayat 16 saudara kasih. Efesus 4 ayat 16. Ya. Efesus 4 ayat 16, sama-sama kita baca. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3 ya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita ini tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Kita ini tubuh Kristus. Ada saudara yang ditempatkan Tuhan sebagai tangan, ada yang dipakai Tuhan sebagai kaki, ada yang dipakai Tuhan sebagai mulut, ada yang dipakai Tuhan sebagai saudaraku mungkin mata. Untuk apa? Untuk memperlengkapi tubuh Kristus ini. Haleluya. Untuk memperlengkapi sidang Tuhan ini. Mungkin gak dipakai saudara semua jadi pengkhotbah seperti saya, atau gak dipakai semua penyanyi seperti penyanyi-penyanyi tadi, gak dipakai semuanya untuk pemain musik saudara. Tapi bukan berarti saudara tidak punya bagian di sini. Amin. Amin. Nah, ada karunia tersendiri yang dipakai Tuhan untuk saudara. Amin. Ada talenta khusus yang sudah diberikan Tuhan kepada saudara. Amin. Dengan satu tujuan, talenta itu dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Membangun sidang Tuhan ini, membangun gereja Tuhan ini, memperlengkapi gereja Tuhan ini. Di mana yang kurang, di mana yang perlu, saudara ada di sini untuk memperlengkapinya. Amin. Itu sebabnya jangan bilang pelayanan, jangan bilang saudaraku tubuh Kristus ini begini. Amin, saudara kasih. Amin. Nah, saudara ditetapkan Tuhan di sini, saudara kasih, untuk ya menutupi segala kekurangan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Untuk menutupi, karena tangan
saudaraku, memang bisa saudara kasih dilakukan untuk berjalan, tapi seberapa jauh? Ya, seberapa jauh? Amin, saudaraku. Kaki, ya saudaraku, bisa mengangkat, tapi seberapa lama? Amin. Tentu nggak akan sempurna kalau memang bukan itu bagiannya. Amin, saudara kasih. Amin. Ya, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kaki nggak boleh berkata kepada tangan, kau kurang penting. Atau saudaraku, mata berkata kepada alis mata ini, kau nggak begitu penting. Nggak ada pun kau nggak ada masalah. Saudara kasih, ini alis ada fungsinya. Amin, saudaraku. Haleluya. Bahkan saudaraku, bulu yang di hidung ini kadang kalau kepanjangan pun geli rasanya, ya kan? Tapi itu ada fungsi. Amin. Ada gunanya, saudara kasih. Ya, bukan asal tumbuh itu, saudaraku. Ada maksud Tuhan di sini. Amin. Jadi begitu juga kita di sini. Haleluya. Amin, saudara kasih. Tuhan mengirim saudara ke tempat ini. Saudara adalah bagian daripada tubuh Kristus. Amin. Ya, bagian daripada tubuh Kristus. Jangan bilang saya nggak berlaku di gereja itu. Semua kita berfungsi. Amin. Haleluya. Haleluya. Tinggal saja saudaraku, saudara cari di mana saudaraku ditempatkan Tuhan. Entahkah saudara menjadi pemusik di sini, saya nggak tahu. Entahkah jadi pendoa syafaat, saya nggak tahu. Entahkah saudara sebagai penasihat, saya kurang tahu. Entahkah saudaraku saudara jadi penyanyi, saya nggak tahu. Atau saudaraku saudara pengkhotbah pun, entahkah itu. Haleluya. Haleluya. Yang penting saudaraku, Tuhan bekerja melalui tubuhnya. Amin. Oleh sebab itu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan keluar dari tubuh Kristus. Karena kalau tangan ini keluar dari badan saudara kasih, sama kita kayak ekor cicak. Haleluya. Sebentar memang menggelepar-gelepar dia saudara kasih, tapi tinggal tunggu waktu saja, dia akan diam sendiri. Amin, saudaraku. Nah, begitu juga kita kalau keluar dari tubuh Kristus, saudara kasih. Pertama-tama sekarang masih semangat, masih menyala, masih bergerak. Ya, tapi lama kelamaan saudara kasih, dia kan seperti ekor cicak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus bangga bagi kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus bangga bagi kita semuanya. Ya, bukan hanya kepada orang hebat Tuhan Yesus bangga, semuanya Tuhan Yesus bangga. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saudaraku seperti yang saudara bilang tadi, saudara kurang bersyukur, saudara punya tai kuping. Amin, saudara. Ya kan? Kadang-kadang kita pikir tai kuping ini bikin masalah aja kerja. Tapi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ibu gembala kita, ya founder gereja ini, dia adalah seorang dokter. Ya, saudara kasih, ternyata tai kuping pun besar fungsi. Amin, saudaraku. Untuk apa? Supaya kalau ada binatang masuk, saudaraku, itu tai kuping pahit rasanya katanya. Saya belum pernah coba. Amin, saudara. Haleluya. Nah, belum pernah coba. Kalau saudara mau coba silahkan, saudara kasih ya. Tapi saya belum pernah coba. Katanya begitu. Jadi ketika binatang masuk, ya saudaraku, oh dia rasa pahit, maka dia keluar. Amin, saudaraku. Walaupun kita nggak berkata terima kasih, tai kuping sudah ada di dalam. Amin, saudara. Itu mustahil mungkin kita bilang. Tetapi begitulah saudaraku, bahwa semua yang dalam tubuh kita ini punya fungsi. Amin. Saudara yang ada dalam tubuh Kristus ini, besar kecil, tua muda, dewasa anak-anak, punya fungsi. Haleluya. Jadi jangan ada berkata aku nggak seperti orang lain. Memang saudara nggak seperti orang lain, karena Tuhan mau memakai saudara untuk memperlengkapi yang lain. Amin. Amin. Andai kata semua kita jadi pengkhotbah, siapa yang mau dikhotbah? Amin. Amin. Semua menjadi penyanyi, siapa yang di bawah sana, saudara kasih? Dan kalaupun itu terjadi, maka akan terjadi keributan. Amin, saudara. Berkata, dia aja terus nyanyi, aku gak pernah nyanyi. Aku masih sekali, dia udah 3 kali. Nah, kalau semua jadi penyanyi. Amin, saudaraku. Kalau semua jadi pemusik, tempat ini gak akan muat nanti tempat musik, saudara kasih. Jadi saudaraku,
kita punya fungsi masing-masing. Haleluya. Saudara dipakai Tuhan dalam sidang Tuhan ini. Saudara mau Tuhan melayani, saudara mau melayani di sidang Tuhan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih, kita semuanya berharga di mata. Amin. Saudara semuanya berharga dalam sidang Tuhan. Semuanya saudara berfungsi dalam. Amin. Mari saudaraku ya, pakailah saudaraku talenta yang ada pada saudara Amin. untuk memperlengkapi tubuh Kristus ini. Amin.